pakai yang ini saja ya, Miss. Loh, kok pakai sapu itu? Nggak apa-apa, kan bisa loh. Bisa kan? Iya, bisa. Bisa. Di sini. Itu sapunya buat di sini, di halaman sini loh. Lihat. Oh, bunganya. Kotorannya masih ada. tersisa. Oh iya. Lagi Terus aku pakai apa? Oh, lagi pula kalau sudah disapu itu sampahnya dipakai pengki gitu. Jadi sampahnya nggak berantakan Kan ini juga sapu. Tapi beda nih, dari bentuknya aja udah beda. Kalau ini buat lantai itu pakainya sapu hijau. Iya. kalau ini buat apa, Miss? Itu untuk halaman. Oh, nanti yang sebelah sana ya, baru pakai Ya. ini ya. Udah habis juga pakai itu sudah di sebelah sana bisa kita lanjutkan ke sini. Ya. Kan kata Istilah minta tolong dong dibukakan tempat sampahnya. oke, ini ya. Ya, ini kan soalnya kering nih ya, kertas-kertas, jadi buangnya cuma sampah kering. Nah, oke lah. Kayaknya ini lantainya udah selesai kelasnya. Sudah ditutup aja Miss, daripada nanti kotor Nanti lagi. berdebu lagi. Iya. Sekarang aku mau bantuin Miss Yuke nyapu halaman. Minta tolong dong ambilin sapu lidi. Oh, oke, sapu lidi ya. Ya, sapu lidi. Ini Miss Santi sapunya. Duh, kok yang ini Miss? Katanya sapu lidi ini kan dari lidi. Loh, yang ini itu untuk membersihkan tempat tidur. Ini kan untuk membersihkan Namanya kasur di KSana. penambah. Nah, ini Miss Tapi sapu. kan sama lidi. Oh, sama-sama lidinya. Iya. Tapi kan ini untuk yang di sini. Halaman. Itu Kalau loh ini Miss. penebak. Ini biasanya untuk membersihkan kasur di UKM. Oh, jadi beda ya Miss. Meskipun bahannya sama, tapi beda namanya. Peruntukannya juga beda. Itu loh Miss, yang diikat pakai apa sih? Rotan. Ada talinya. Ah, Oh, coba aku cari dulu ya. ya, kembalikan. Ini tempatnya di UKS Oh, Miss. iya. Ini buang sampahnya di sini. Oh, ya, ya, ya. Nah, kalau itu kan sampahnya daun-daun. Nah, buangnya nanti di sini. Ini kalennya sampah basah. Nah, ini Oke. aku udah bawakan Nah, ini baru betul. Ini untuk Betul ya? halaman. Iya. Yang saya ini sudah bersih Nah, nih. ini seperti ini yang sebelah sini. Oke, ini aku. Nah, sama lupa ini tempatnya di sampah basah ya. Oke, Karena daun-daunan. Ya. Oke, sudah bersih. Oke. Jendelanya sudah selesai. Sudah dong, sudah bersih. Ah, Sekarang sudah selesai semua ya. ya, bersih-bersihnya kan sekarang Sudah. kita cuci tangan. Yuk, kita cuci tangan dulu. Shalom. Halo anak-anak KB dan TK Immanuel. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Yes, yes, yes. Tadi kita habis bersih-bersih lagi nih. Iya, kita tadi habis bersih lantai. Kemudian bersihkan Jendela-jendela. Halaman. juga. Nah, tadi kayaknya Mbak Ratna juga lagi bersihkan kamar mandi tuh. Oh iya. Hari ini berarti kita edisinya bersih-bersih ya, Miss ya. Betul. Oke. Nah, hari ini tema kita adalah Alat-alat kebersihan. tadi sebagian sudah disebutkan ya Miss Ya, ya. ada sapu lidi, kemudian ada penebah, Ya. kemudian ada apa lagi? Ada sapu Kucing. sapu ijuk juga Oh, ada. sapu ijuk. Ya. Terus Kemoceng, pengki. pengki, wah banyak sekali. Itu masih sebagian ya Miss. Masih sebagian. Nah, coba sekarang Mistia sebutkan alat-alat kebersihan yang biasa digunakan untuk membersihkan lantai apa saja Miss? Kalau untuk membersihkan lantai ada sapu hijau, kemudian ada pel, Ya. kemudian oh ini ada satu lagi ada pengki. Oh ya, Oh, ada benar. pengki. Iya. Pengki Kalau itu bahasa Jawanya cikrak. betul Ya. untuk membawa sampah
juga menggunakan tangki juga loh, Miss. Ya, karena untuk bawa Untuk sampah ya. membawa sampah-sampahnya. Ada juga yang tadi loh, yang Miss juga salah pakai. Apa itu ya? Sapu tangan. Oh iya, sapu Iya. tangan. Kalau sapu lidi itu biasanya kan nggak ada Nggak ada pegangannya. pegangannya itu. Ya, kalau sapu tangan biasanya ada pegangannya. Lebih panjang ya. Betul. Kenapa sih kok di lantai sama di halaman sapunya berbeda? Karena kotorannya atau sampahnya juga berbeda, Miss. Biasanya kalau di lantai itu sampahnya itu berupa debu, terus Yang kecil-kecil ya, ya. yang kecil-kecil. Ya. Terus tapi kalau di halaman kan biasanya ada daun-daun, sampah-sampah plastik. Ukurannya lebih besar. Kotor, iya, karena Ah. ukurannya lebih besar. Betul sekali sih. Nah, sedangkan di halaman kalau misalnya kita pakai sapu ijuk bisa, Miss, tapi nanti tanah-tanahnya ikut tersapu semua. Padahal biasanya kan halaman itu masih banyak tanahnya. Ya, terus becek Seperti juga Iya. kadang. Nah, jadi memerlukan yang namanya sapu lidi. Oke, lalu Miss, pernah nggak sih membersihkan kamar mandi? Pernah dong. Membersihkan kamar mandi itu wajib, setiap hari harus kita bersihkan karena kita setiap hari kan pergi ke kamar mandi, Miss. Betul Iya, sekali. setiap saat ya. Jadi bisa pagi, bisa siang, bisa sore, Ya. bahkan malam juga kita akan masuk ke kamar mandi. Kalau nggak Ya. dibersihkan, Kamar mandi itu kan tempat yang privat buat kita ya, jadi harus selalu bersih supaya saat kita masuk tidak ada penyakit di sana. Dan yang satu lagi tidak licin. Betul, kalau kamar mandinya licin, lantainya licin itu bisa berbahaya. Betul, Bisa nanti. jatuh. Nah, untuk membersihkan kamar mandi kita perlu sikat untuk lantai kamar mandi. Ya. Nah, sikat ini biasanya ada yang ada gagalnya. ada yang- juga yang langsung pakai tangan ya, Miss. Iya, Kecil. betul. Nah, juga lantai di dalamnya bak kamar mandi itu, Miss, Ya. itu juga harus dibersihkan. Kalau tidak bisa jadi sarang nyamuk. Iya. Lalu untuk membersihkan kloset itu ada sikatnya sendiri nih. Dibersihkan, Miss, ada sikatnya khusus. Nah, kayak gini nih sikatnya untuk kloset. Nah, lalu juga ada Sabunnya nih, Cairan sabun ya? atau Cairan cairan untuk pembersih. membersihkan kamar mandi itu khusus supaya kuman dan bakterinya mati. Jadi kita tak nyaman waktu di kamar mandi dan bersih kamar mandinya. Tidak jadi sarang penyakit ya. Ya, Betul. karena kan kamar mandi itu biasanya tempat kita untuk buang air besar, buang air kecil, mandi. Nah, biasanya sih kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita itu dibuangnya di kamar mandi. Betul. Karena itu kita perlu bersihkan setiap hari. Tadi adalah alat-alat untuk membersihkan lingkungan kita. Bagaimana dengan tubuh kita? Apakah kita juga perlu alat-alat untuk membersihkan tubuh kita? Perlu dong, Miss. Kan kita mandi juga memerlukan sabun, kita memerlukan air yang mengalir. Jadi itu adalah sebagian kecil dari alat kebersihan. Untuk tubuh kita. Oh ya, biasanya kalau mandi bisa pakai power puff gitu. Itu juga ya, bisa supaya menggosok pakai Iya. spon itu loh, Miss. Ah, Ya. boleh. supaya mengangkat kotoran-kotoran yang menempel. Oke. Terus menggunakan sikat gigi. Nah, sikat gigi itu juga membersihkan alat gigi. membersihkan gigi Ya, terus dengan pasta giginya. pasta giginya. Terus Lalu menggunakan sampo. sampo untuk mencuci rambut supaya tidak kutuan. ya, supaya rambutnya tetap bersih Iya, ya. dan harum tentunya kalau pakai sampo. Ini Miss. Oh, Nah, kita perlu gunting kuku. untuk memotong kuku supaya bulunya nggak panjang. Ya. Dan ini Miss biasanya kan kita sering lupa tuh Apa itu, Miss? untuk membersihkan kaki kita perlu yang namanya sikat. Oh, ternyata iya. kaki juga pakai sikat. Iya, karena kan kaki itu berjalan Miss, biasanya itu sering kotor dan di sela-sela kaki itu biasanya ada kotorannya harus disikat. Itu ya. Iya, Kaki pun juga penting ya untuk dibersihkan. betul supaya kakinya tidak pecah-pecah, kemudian kukunya juga tetap bersih. Oke. Karena dengan menggunakan
menggunakan peralatan mandi atau peralatan membersihkan tubuh yang sesuai tempatnya. Itu penting ya Miss ya, Ya. supaya tidak luka-luka juga. Kalau sikat kloset dipakai untuk mengikat kaki, akhirnya Nggak nanti bisa dong. luka-luka. Berarti itu sikat khusus ya Miss? Sikatnya lebih keras. Kalau misalnya Oke. untuk kuku, untuk kaki, itu biasanya sikatnya Lebih lebih halus. lembut. Ya. Nah, sama juga ini Miss, kayak misalnya spons untuk mandi. Ya. Pastinya berbeda dengan spons untuk mencuci piring. Ya. Nah, karena biasanya sponsnya lebih lembut. Gitu. Jadi semua alat kebersihan itu ada tempatnya masing-masing dan fungsinya masing-masing. Yang utama fungsinya adalah untuk membersihkan lingkungan dan juga tubuh kita. Supaya kita semua dapat sehat dan juga nyaman. Oke, sekarang saatnya anak-anak untuk mengerjakan aktivitas kali ini bersama dengan Miss-Miss-nya. Jangan lewatkan kelas virtual besok. Miss Yuga Miss Tia, Dan Miss Santi mohon Mohon diri. diri. Sampai jumpa. Sekarang saatnya untuk aktivitas. Siapkan lembar kerjanya. Dan yang pertama apa ya tugasnya? kita cari lembar kerja yang seperti ini. Wah, di sini Wah, ada gambar gambarnya, apa? gambar anak yang sedang mandi. Nah, coba kamu warnai alat-alat yang biasa digunakan saat mandi. Yang diwarnai hanya yang digunakan untuk mandi saja. Berarti Oke. seperti gambar mesin cuci nih, diwarnain enggak ya? Memangnya mandi pakai mesin cuci? Enggak sih. Berarti Nah, enggak ya? berarti enggak diwarnai. Yang diwarnai adalah alat-alat yang biasa kita gunakan untuk mandi. Nah, Oke. di sini ada tisu. Cari ya, Kira-kira Miss, ya. dipakai nggak ya tisunya ya? Ada cermin juga. Oh. Nah, Oh, kayaknya pasti teman-teman sudah tahu itu. iya betul, teman-teman sudah tahu alat apa saja yang kita perlukan saat kita mandi. Ingat loh ya, saat mandi. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, shalalalalala. Tada! Lembar kerjanya seperti ini. Wah, Wah. di sini kok ada gambarnya gigi, Waduh. badan, ada Tangan tangan, yang ada berkuman, tangannya ada kotor sekali. kuku, ada rambut. Kira-kira kita akan ngapain ya, Miss? Akan menarik garis antara alat-alat dengan anggota badan yang dibersihkan. seperti di kelas virtual tadi kita sudah menjelaskan. Nah, misalnya sisir dipakai Sisir. untuk Menyisir rambut. Iya dong, masa Berarti- untuk mengunting kuku? Nggak bisa. nggak bisa. Ah. Berarti sisirnya nanti ditarik garis ke arah yang ada gambarnya ini. Ada Dengan- gambar rambutnya ya. Ya, dengan menggunakan pensil. Oke, selanjutnya. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga, Miss Tia sudah membawa lembar yang seperti ini. Nah, teman-teman pasti tahu kan tugasnya? Kayaknya ini harus menggunting bagian yang di sini ya, Miss ya. Iya. Yang jadi- ada tanda garis putus-putus. Ya, yang ada garis putus-putusnya ini teman-teman gunting semuanya, kemudian disusun. Kira-kira yang ini gambarnya di mana ya? Oh, untuk melengkapi kotak-kotaknya. kotak yang kosong itu ya, Miss ya. Iya, ini kan ada gambar pasta gigi dan juga sikat gigi. Teman-teman menggabungkan contohnya seperti yang ada di atas ini, Miss. Oh, sudah ada Oh, yang di gambarnya atas di ini atasnya. contohnya. Iya, sudah ada Yes. contohnya. Jadi teman-teman pasti bisa mengerjakan. Oh, mudah sekali. Mudah Iya sekali. dong. Nah, sekarang yang terakhir. Wow. Sekarang buka buku bahasamu dan temukan lembar kerja seperti ini. Hari ini kita belajar huruf yang baru, Miss. Apa itu? Ini Apa? adalah huruf B. Huruf B untuk bebek. Nah, huruf B Ada ini- gambarnya bebek ya, Miss Iya.
banyak loh kata yang berawalan dengan huruf B. B. Buku pun juga huruf depannya B. Betul. Ada juga baju, Baju apanya balon. Balon. Nah, kemudian apa lagi ya? Batu. Bulan. Banyak ternyata. Nah, hari ini kita akan belajar menulis huruf B. Huruf B ini cara menulisnya kita mulai dari garis tegaknya dulu, kemudian baru garis lengkungnya. Nah, sekarang Miss Santi akan coba beri contoh lebih dekat ya. Oke, garis tegak dan garis lengkung. Nah, seperti ini. Untuk yang satu titik kita akan mulai dari garis tegaknya dan kemudian garis lengkung seperti ini. Nah, arahnya jangan sampai salah, karena kalau arah garis lengkungnya salah bisa menjadi huruf yang lainnya. Dan huruf B ya Miss ya. Betul. Nah, selesai sudah aktivitas kita hari ini. Jangan lupa sebelum mengerjakan anak-anak berdoa dulu ya. Oke. Supaya Tuhan tolong dan semuanya berjalan lancar. Betul sekali. Sampai jumpa di kelas virtual berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.